Pemirsa, keluarga mengirimi pemakaman jasad Jumiati, korban pembunuhan oleh suaminya sendiri yang ditemukan sudah menjadi tulang belulang di belakang rumahnya. Jasad Jumiati, korban pembunuhan oleh suaminya sendiri yang ditemukan sudah menjadi tulang belulang di belakang rumahnya dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban tak menyangka korban meninggal secara tragis akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri yang terjadi sejak tahun 2018 lalu. Kakak kandung korban mengatakan pelaku H dinilai sangat temperamental terhadap korban dan beberapa kali pelaku tidak segan-segan memukul korban di hadapan keluarganya sendiri. Memang sempat itu orangnya Hengki itu kejam sekali memang. Kejam dan tidak pernah memang menghargai kita sebagai keluarganya korban. Diketahui, kejadian ini terungkap saat anak sulung pelaku berinisial DA, 17 tahun melapor ke Polrestabes Makassar terkait kekerasan anak yang dilakukan ayahnya. Belakangan, anak tersebut memberikan pengakuan mengejutkan ke penyidik. Ternyata, ibunya juga tidak kabur dengan pria lain, melainkan dikubur oleh pelaku di belakang rumah karena dianiaya hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Aduh, ini kejadian yang sangat tragis juga nih, Lista ya. Dan untuk mengetahui update terkini di lokasi kejadian sudah ada rekan kami, Nana Jamal, di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Assalamualaikum Nana. Selamat siang. Nana, bagaimana kondisi terkini di TKP, Nana? Juga Lista serta pemirsa. Ya, Lista, Gede, dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di TKP di Jalan Kandea, Kota Makassar, di mana saat ini juga baru saja sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia tadi tengah dilakukan reka adegan di TKP dengan menghadirkan tersangka Hengki. Dan pada saat ini sudah berada di adegan ke-6, di mana Hengki mengantarkan putrinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah pada waktu itu. Namun kita juga ingin mengetahui apa fakta yang didapatkan juga pada saat olah TKP terbaru saat ini. Saat ini kita juga melihat bagaimana kemudian dari pihak kepolisian masih melakukan reka adegan di dalam ruangan. Yang bisa Anda saksikan saat ini. Nah, Gede Arlista, kita tentunya tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat apa saja adegan-adegan yang dilakukan oleh tersangka dan bagaimana kemudian kronologis lebih lengkapnya langsung dari dalam TKP. Namun saat ini kami sudah berada bersama dengan Kapolres Tabes Makassar, Bapak Kombes Pol Moh Ngajib tentunya, di mana kita ingin mengetahui lebih lengkap mengenai apa fakta-fakta yang terbaru mungkin yang kemudian didapatkan pada saat reka adegan di TKP saat ini. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja fakta-fakta, apakah ada fakta terbaru Pak yang didapatkan pada saat olah TKP hari ini Pak? Ya, jadi sampai sekarang kita sedang melaksanakan rekonstruksi. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, kemudian tersangka, ada 51 adegan yang akan kita lakukan di dalam TKP ini. Nah, tentunya temuan-temuan kita akan lihat nanti hasilnya, karena yang kita saat ini dapatkan adalah yang berdasarkan dari hasil olah TKP pertama, kemudian juga dengan keterangan daripada saksi maupun tersangka. Dari hasil wawancara dengan tersangka ini ditemukan ada perbedaan tanggal ataupun tahun dari lokasi kejadian yang kemudian diakui yang semulanya 2018, namun fakta yang ditemukan belakangan 2017. Ini bagaimana Bapak? Ya. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi, kemudian kita konfrontir dan juga kita lihat daripada jejak digitalnya, ternyata kejadian itu terjadi pada bulan Agustus
tahun 2017. Dan bagaimana kemudian keterangan yang diperoleh dari para saksi, utamanya keluarga dan juga anak korban, Bapak? Nah, jadi dari keterangan saksi, kemudian dari korban juga, saksi putri daripada korban ya, menyatakan bahwa memang ada terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh inisial H terhadap istrinya, terhadap korban. Apakah sudah ada motif yang kemudian ditemukan dari keterangan tersangka, Bapak? Ya, kalau untuk motifnya karena rasa cemburu ya, pada saat itu, karena diduga bahwa istrinya atau korban ini bertemu dan ketemu dengan pacar lamanya. Nah, disinilah ada kecemburuan. Kemudian setelah ada kecemburuan ini ditanyakanlah kepada istrinya. Ternyata istrinya tidak mau menceritakan, sehingga akhirnya terjadilah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi tersangka mengakui bahwa korban ini kemudian dipukuli selama 2 hari berturut-turut dan baru kemudian dikuburkan ataupun di dalam rumah, begitu di hari ketiga, Bapak? Ya, jadi peristiwa itu terjadi selama 3 hari. Jadi hari pertama terjadi penganiayaan, kemudian hari kedua juga terjadi penganiayaan, hari ketiganya terjadi penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, dan itu dia informasi yang kami peroleh langsung dari reka adegan yang kemudian dilaksanakan hari ini, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ada kurang lebih 51 adegan yang kemudian akan direka ulang langsung di TKP hari ini. Untuk itu sementara itu Gede dan juga Arlista serta pemirsa, dari pengakuan tetangga dan juga keluarga korban ini, pelaku dan juga putrinya ini sudah lama tidak tinggal di rumah ini, namun dikontrakkan kepada pihak lainnya. Laporannya Nana Jamal langsung dari olah TKP ya di Makassar, dan kami masih akan terus memantau perkembangan terkini hasil olah TKP-nya seperti apa. Terima kasih banyak, Nana. Iya.